Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mbak Mas yang ganteng dan yang cantik-cantik. Makasih, Pak. Masih semangat Mbak Mas? Coba minum dulu. Masih semangat? Oh, semangat ya. Oke, ayo Mbak Nadifa, senyumnya mana ya? Yang belum senyum silahkan senyum ya, tapi jangan terus-terusan tersenyum gitu ya Mbak Mas ya. Ya, oke Mbak Mas, Pak Roman punya sebuah tepuk biar kita semangat lagi. Kalau Pak Roman bilang hello, berarti harus dijawab dengan halo. Itu ya Mbak Mas ya. Oke, Pak Roman ulangi. Pak Roman ya. Kalau Pak Roman bilang hello, jawabannya adalah halo. Ya Pak Mas ya. Tapi nanti ya biar yang semangat. Ini terus kemudian Pak Roman punya sebuah tepuk ya, tepuknya biar kita lebih semangat lagi ya. Gini, perhatikan. Kalau Pak Roman bilang tepuk spirit, jadi seperti ini. Tepuk spirit, jangan diikutin dulu. Tepuk spirit. Hua. Wah, tapi pas ketika H ini pakai tangan dua ya Pak Mas. Ini Pak Roman tangan satu karena satunya pegang mic. Siap? Siap Mbak Mas? Siap Mbak Nadifa? Mas Alif? Ya, siap ya? Oke. Yuk, siap? Halo. Tepuk spirit. Ayo yang belum biar semangat lagi, biar kita tersenyum Mbak Mas ya. Yuk, satu kali lagi kita cek lagi. Siap ya? Ini harusnya sambil berdiri itu lebih enak Mbak Mas ya, karena kita duduk ya udah duduk aja enggak apa-apa. Yuk, siap Mbak Mas? Siap? Yuk. Halo. Tepuk spirit. Oke Mbak Mas, semoga tambah semangat ya Mbak Mas ya. Yuk Mbak Mas, sebelum kita mulai pelajaran ya, ambil sikap duduk berdoa. Yuk ambil sikap duduk berdoa yang rapi, duduk berdoa. Ya, siap duduk berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita doakan bagi teman-teman kita atau saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Amin. Ya, amin. Sikap duduk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, Mbak Mas, ya. Minggu kemarin ada yang masuk di Pak Roman ya, karena di minggu kemarin ambil buku ya Mbak Mas ya. Ya. Nah, ya udah enggak apa-apa. Sekarang kita langsung saja ya Mbak Mas ya. Langsung saja di buku paket, tapi sebelumnya Pak Roman sampaikan ya Pak Mas, yang untuk di GC, yang belum masuk di GC silahkan masuk, nanti bisa tanya link atau linknya Pak Roman ambil ya. Nah, Pak Roman ambil linknya dulu, linknya di GC kelas 2A. Bentar, Pak Roman ambil dulu linknya ya. Yang belum masuk silahkan nanti bergabung. Ini Pak Roman, linknya Pak Roman bagi di chat ya, Pak Roman bagi di chat ya, itu nanti silakan tinggal diklik saja ya. Terus kemudian untuk masalah tugas ya Mbak Mas ya, untuk masalah tugas Pak Roman sekarang mau rapikan. Tugas maksimal adalah 5 hari ya, tugas batas akhir adalah 5 hari, jadi tidak boleh lebih dari 5 hari. Pak Roman 5 hari, Pak Roman hitung dari ini hari apa? Selasa. Rabu.
Jadi Pak Arman hitung Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, berarti terakhir mengumpulkan kapan Mbak Mas? Hari Senin. Betul, hari Senin. Jadi ingat-ingat terakhir mengumpulkan di hari Senin. Hari Selasa dikumpulkan boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Kalau hari Selasa dikumpulkan, terlambat apa tidak? Terlambat. Kalau dikumpulkan hari Senin, terlambat apa tidak? Tidak. Ya, betul sekali. Lanjut yang kedua, Mbak Mas. Untuk tugas teori, ya, jika ada tugas teori, mohon difoto posisinya tegak berdiri seperti ini ya, Mbak Mas ya. Ya, jangan tidur seperti ini ya. Diingat-ingat ya. Pak, kenapa tuh Pak kok enggak boleh tidur seperti ini? Kalau posisinya tidur seperti ini, Mbak Mas, nanti hasilnya tuh juga miring-miring kayak gini, Mbak Mas. Gitu ya. Ya nanti kalau harus muter-muter itu kelamaan. Karena Pak Arman ngoreksinya itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu ya Mbak Mas ya. Ingat-ingat ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap, jangan nama panggilan. Nama lengkap di atasnya. Pak, saya kelupaan Pak menuliskan nama lengkapnya di komentar. Kasih di komentar. Begitu ya Mbak Mas ya. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan tentang GC dan tugasnya? Kalau sekarang belum ada tugas. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Sekarang belum ada tugas. Tidak ada? Oke, jadi selamat pagi Mas Dai. Yuk, sekarang Pak Roman share screen. Semoga aja internya tidak melambat. Ya, Mbak Mas. Ya, kan nggak apa-apa. Oke, kelihatan Mbak Mas? Kelihatan. Sekarang Pak Roman minta tolong dilihat di buku paketnya ya. Di buku paketnya di halaman 1, bab 1. Pak Roman minta tolong disiapkan pensilnya juga. Pensilnya juga disiapkan. Udah, Pak. Ya, sabun. Sabun C. Oke, yuk. Yang pertama adalah di bab 1. Program komputer untuk menggambar. Mbak Mas, di pelajaran kelas 2 ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kelas 1. Nanti di kelas 3 akan melanjutkan pelajaran dari kelas 2. Tapi nanti kalau kelas 4 sudah berhenti, Mbak Mas. Nanti ada pelajaran baru lagi. Ya. Program komputer untuk menggambar. Ya. Bisa disebutkan program yang digunakan untuk menggambar, Mbak Mas? Bisa disebutkan? Contohnya apa? Apa? Paint. Ya, kita tahu Paint, Mbak Mas ya. Paint. Ya. Kita tahu yang namanya adalah Paint. Paint adalah program komputer yang untuk menggambar yang paling mudah banget, Mbak Mas. Yang paling mudah dan gratis. Tidak bayar. Setiap komputer biasanya sudah ada. Kalian suka menggambar? Sekarang kita akan belajar menggambar dengan komputer. Program apa yang dapat digunakan untuk menggambar? Tadi sudah dijawab adalah Paint. Gitu. Lanjut. Sekarang menyalakan komputer. Kita belajar dulu menyalakan komputer ya, Mas. Ini ada menyalakan komputer. Sebelum mempelajari pelajaran ini, mari kita mengulang pelajaran yang lalu. Tahukah kamu cara menyalakan komputer? Lakukanlah seperti yang dilakukan Putra. Ini ada Putra sama ayahnya. Ya, kalau pakai laptop enak, Mbak Mas. Kalau laptop itu tombolnya cuma satu saja. Ya, di tombol power yang ada di laptop biasanya berada di ujung sebelah kanan atau di ujung sebelah kiri atau di tengah. Tapi kalau komputer, ya, kalau komputer itu mempunyai 2 tombol. Satu, tombol yang ada di monitor, yang ada di sini. Yang kedua adalah tombol yang ada di CPU. Kalau yang di monitor, Mbak Mas, di monitor tuh biasanya terletak di sini, Mbak Mas. Sebentar, ini Pak Arman lingkari warna merah tuh. Ini Pak Arman, nih, tombol monitornya biasanya di sini yang ditekan. Biasanya bisa juga di sebelah kiri sini, Mbak Mas. Bisa juga sebelah sini. Bisa juga yang di sebelah sini juga. Atau bisa juga berada di tengah. Tergantung mereknya sendiri, penempatan tombol powernya. Tapi ya biasanya ada tulisannya Pak Mas, power gitu. Jadi ada power monitor. Kalau kita mencet tombol power yang di monitor, ya berarti itu adalah tombol power monitor. Jangan dibolak-balik.
Ya, Pak itu TV Pak. Gini Pak Mas, dibedakan ya antara TV sama monitor. Kalau TV ya, kalau televisi itu kan ada Antv, ada RCTI, ada Indosiar, ada SCTV, ada Trans TV dan lain-lainnya. Tapi kalau monitor tidak ada Pak Mas, khusus untuk komputer. Ya, khusus untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari CPU. Lanjut. Kalau sudah ya, terus kemudian pilih menekan tombol CPU-nya. Nah, tombol CPU-nya di mana? Di sini. Tombol CPU-nya sini. Sebentar, Pak, ambil CPU dulu. Ada nomor 2 itu apa sih? Yang tanda lingkaran itu kan, Pak. Sama. Ada. Oke, Mbak Mas. Kelihatan CPU-nya Pak Roman? Bisa ya. Kelihatan enggak? Di video kelihatan enggak? Kelihatan. Mau cari. Kelihatan videonya. Nah, Mbak Mas. Ini wajahnya Pak Roman enggak kelihatan enggak apa-apa ya. Yang penting CPU-nya kelihatan. Ini CPU-nya ya Mbak Mas ya. Ini CPU. CPU ini adalah mesinnya komputer Pak Mas yang ada di sini. Nah, tombolnya di mana Pak? Kalau yang di buku itu kan tombolnya kan lingkaran yang berada di sini. Nah, kalau di Pak Roman itu tombolnya itu di sini Mbak Mas. Sebentar. Ini tuh anak-anak. Nih, ujung ini. Kelihatan enggak tombolnya Mbak Mas? Kelihatan? Warna putih, Pak. Kelihatan. Ya, kelihatan di sini. Pak, tombolnya kok berada di samping, Pak? Ya, ini beda casing, Pak Mas. Kalau beda casing, maka beda tombolnya juga. Ada juga tombolnya itu yang berada di atas ini, Pak Mas. Di atas ini juga ada. Bentuknya pun tidak harus lingkaran. Tidak harus lingkaran. Yang sering itu adalah kotak, ya, yang sering adalah kotak sama lingkaran sama hampir mendekati kotak seperti rounded rectangle itu ya. Kalau yang di Paint, jadi seperti kotak tapi sudutnya itu tidak lancip itu ya Mbak Mas. Jadi sudutnya tumpul seperti itu. Nah, Mbak Mas, yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan di sini, kalau ada CPU seperti ini di rumah, ya, jangan pernah memasukkan tangan ke bagian lubang ini Mbak Mas, 2 ini. Lubang ini adalah lubang USB namanya. Pak, lubang USB itu untuk apa Pak? Ini biasanya digunakan untuk flash disk, bisa juga untuk mouse, ya, bisa juga untuk modem, ya, yang ini. Yang tidak kalah penting Mbak Mas, jangan memegang yang di bagian belakang ini, ya. Bagian belakang ini hanya dimiliki oleh komputer, ya, yang dimiliki oleh komputer. Tapi kalau laptop itu kan enggak, Mbak Mas. Itu kan sudah terbungkus semuanya, mesinnya itu sudah terbungkus rapi, tipis, bisa dibawa kemana-mana, dan ringkas. Kalau CPU harus berdiri sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada monitor, ada CPU, ada keyboard, sama mouse. Itu baru satu perangkat itu disebut dengan komputer. Nah, Mbak Mas, ini colokan yang untuk listriknya. Ya, kalau ini sudah ditancapkan di kabel, jangan pegang bagian belakang. Pak, saya pegang sengnya Pak. Ya gini Mbak Mas. Terkadang di rumah itu ada settingan apa namanya? Settingan listriknya terhadap groundnya itu Mbak Mas. Ada yang terpasang, ada enggak. Makanya terkadang ada yang pegang enggak kaget gitu ya. Tersengat kaget. Ada juga yang enggak. Jangan lagi kalau ketika kamu cuci tangan masih basah, terus kamu memegang bagian-bagian yang ada di sebelah sini, apalagi samping, jangan. Nanti kesetrum. Jelas ya Mbak Mas ya? Jelas ya? Ya, di bagian bawah ini juga ada lubang USB-nya, lubangnya jangan dipegang. Kalau kamu mau, Pak suaranya enggak kelihatan, enggak kelihatan. Pak suaranya enggak kedengeran, Pak. Suaranya kalau enggak dengeran minta bantuan ayah atau ibu untuk membantu menancapkan speakernya, soundnya biar terdengar. Gitu ya Mbak Mas ya? Ya, oke. Berarti yang pertama adalah menyalakan monitor, yang kedua adalah menyalakan CPU, menekan tombol power. Jadi monitor punya tombol power sendiri, CPU juga punya tombol power sendiri. Lanjut. Ya, di halaman berapa ini? Halaman 3. Geser di halaman 3. Ya, Mbak Mas di halaman 3.
Nah, kameranya Pak Arman benerin dulu di halaman 3. Nah, di halaman 3 Mbak Mas ya, dilihat. Ya, Pak. Di halaman 3 ini ada 2 lampu, Mbak Mas. 2 lampu. 2 lampu ini berwarna hijau dan merah. Berwarna apa, Mbak Mas? Hijau dan merah. Hijau dan merah ini memiliki fungsi sendiri-sendiri, Mbak Mas, pertanda. Kalau lampu hijau, berarti pertanda listrik mengalir. Di garis bawahi, Mbak Mas, seperti Pak Roman ini. Ya, di garis bawahi seperti Pak Roman ini. Yang belum bisa menggaris bawahi, tidak apa-apa. Nanti kalau sampai di rumah, silahkan digaris bawahi. Nanti hasil rekamannya, recordnya ini Pak Roman share di Google Classroom. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Lampu hijau bertanda listrik mengalir. Jadi kalau lampunya warna hijau berarti listriknya ada, Mbak Mas. Kemudian kalau lampu merah di sini tuh Mbak Mas, di sini ini kan hijau. Sambil dilihat bukunya ya kalau enggak kurang jelas. Lampu hijau di sini, lampu merah di sini. Ya, digaris bawain aja. Lampu merah berkelap-kelip, berkelip-kelip itu berkedip-kedip itu loh Mbak Mas, berkedip-kedip. Itu menandakan pemrosesan data. Jadi CPU bekerja Mbak Mas, mesinnya ini bekerja. Ya, CPU ini kan CPU. Menyala, bekerja. Ini lampunya berada, karena ini mati ya Mbak Mas ya, jadi tidak bisa terlihat lampunya. Gitu. Ada juga lampunya itu berada di sini Mbak Mas. Ada juga yang di sini. Bersandingan di sini. Ini kan tombol power. Jadi kalau menyalakan CPU tombolnya di sini. Nah, Pak, kalau yang tombol kecil ini, Pak, tombol kecil yang di sini itu namanya adalah tombol reset. Tombol reset itu digunakan untuk memulai kembali. Kalau di HP itu kan mau disettingan, mau dimatikan itu ada pilihannya 2 kan, Mas, matikan HP atau memulai ulang. Nah, memulai ulang itu bahasa Inggrisnya adalah reset, gitu ya. Namun, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tadi lampunya apa? Ada berapa lampu yang menyala? Sama merah. 2. Lampu apa aja? Lampu apa aja? Merah dan hijau, betul. Kalau yang merah berarti pertanda apa, Mbak Mas? Proses. Oh iya, sebetulnya proses ya. Kalau yang hijau berarti bertanda listrik mengalir. Ya, betul. Itu tandanya, Mbak Mas. Ya. Jadi ada lagi tuh, Mbak Mas, kalau kita, Pak, komputer saya kok lemot gitu ya, Pak, komputer saya kok nggak bisa digerak-gerakin seperti itu. Kita lihat lampunya. Kalau lampu warna merah masih berkedip-kedip kencang, kayak gitu, berarti itu kerjanya di apa namanya, di CPU itu memang kencang, Mbak Mas. Tetapi kalau sudah lampu merahnya gitu mancar terus tanpa berkedip, berarti bisa jadi komputer kita sudah ngehang itu sudah tidak bisa digerakkan lagi, gitu ya Pak Mas ya. Jadi sudah berhenti. Terus solusinya Pak ya di restart gitu kalau sudah tidak bisa apa-apain. Lanjut Pak Mas. Setelah lampu menyala, ya lampu berkedip-kedip menyala, terus kemudian monitor itu otomatis menyala, maka muncul logo Windows. Logo Windows yang mana, Pak? Ini loh logo Windows. Ya, Pak Mas. Logo Windows seperti kotak 4 seperti jendela. Ya, karena ini berasal dari kata window. Jadi jendela, artinya jendela, Pak Mas. Bentuknya seperti jendela. Ini ada juga yang beda jika kita menggunakan Windows 7, gitu ya Pak Mas ya. Tampilannya tidak akan seperti ini, tapi tetap aja muncul logo Windows-nya. Setelah semuanya menyala dan siap, maka tampilan komputernya seperti ini Pak Mas. Di monitor akan tampil seperti ini. Ya, sini. Ini tampilannya. Nah, tampilan awal komputer ini pertama kali dinyalakan itu disebut dengan desktop. Ini Mbak Mas, garis bawahi Mbak Mas. Disebut dengan desktop. Disebut dengan apa? Desktop. Tampilan awal komputer pada pertama kali. Jadi ini tampilan desktop. Tapi kalau yang digerak-gerakin tanda panah, kalau tanda panah yang
di komputer itu namanya apa, Mbak Mas? Yang digerakkan oleh mouse. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa? Pointer. Ya, betul, Pointer. pointer. Ya, pointer, betul. Ada pointer, ada juga yang menyebutnya itu adalah kursor, Mbak Mas. Ada juga yang menyebutnya itu. Oke, jadi boleh di pointer atau kursor pun Pak Arman betulkan. Nah, kalau yang ini gambar-gambar kecil, gambar-gambar kecil yang terletak di layar ini dinamakan apa, Mbak Mas? Itu icon. Namanya adalah Icon. icon. Ya, betul. Namanya adalah icon. Betul sekali, Mbak Mas. Ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Sebelum Pak Arman lanjutkan? Tidak ada? Oke, lanjut. Dibalik di halaman 4. Di halaman 4. Yo. Ini ada tugas, tapi kita kerjakan bareng aja, Mas ya. Kerjakan bareng aja. Oh, ini bentar. Bentar. Layar Bentar, Mbak Mas. Bentar ya, bentar ya. Kok ini Nomor 1 pada layar tombol itu urutan menyalakan komputer. Nomor 1 yang mana? Udah, muncul lagi? Muncul ya. Oke, Mbak Mas, di sini ini disuruh menyusun kalimat sehingga menjadi cara menyalakan komputer, ya, cara menyalakan komputer. Beri nomor, hanya memberi nomor saja. Coba diperhatikan bukunya, Mas Alif. Ya. Hanya memberi nomor saja. Siapkan pensilnya. Beri nomor pada kotak sesuai dengan urutan yang benar. Yuk. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Ada baris kelima. Yuk. Baris pertama, itu pada layar monitor muncul logo Windows. Baris kedua, tombol power CPU ditekan. Baris ketiga, pada layar monitor tampak gambar besar dan beberapa ikon. Gambar keempat, baris keempat, tombol power monitor. Terakhir, baris kelima adalah lampu hijau dan lampu merah menyala pada CPU. Pertanyaannya adalah, yang pertama kali ditekan adalah yang pertama kali ditekan adalah tombol yang mana? tombol power CPU. Tombol power? Tombol power? CPU. CPU. Mbak Mas. Power CPU. Ya, ini boleh. Ya, kalau di buku itu yang pertama kali ditekan itu tombol power monitor. Tapi tidak salah juga. Tidak salah juga kalau yang pertama kali ditekan itu adalah tombol power CPU. Itu tidak salah juga. Ya, jadi boleh satu yang di monitor dulu atau CPU dulu, boleh. Tapi karena kita ikut yang di buku, walaupun prakteknya kita tidak sama ya, tidak sama, tapi tidak apa-apa. Kita ikut buku, yang pertama kali ditekan adalah tombol power monitor. Ini yang satu. Satu ini. Yang Ya, angka 1. Sambut. Jadi ini benar. Sambut, Mbak Mas. Kedua tombol power CPU ditekan. Ya, yang kedua. Yang kedua berarti betul Mas Alif. Tombol power CPU ditekan. Nomor 2. Berarti yang ini dia kasih angka 2. Pada layar monitor muncul logo Windows. Belum dulu Mas Alif. Belum. Jadi setelah tombol power monitor ditekan, terus yang langkah kedua adalah tombol power CPU ditekan. Ketika tombol CPU ditekan, maka akan menyala lampu hijau dan lampu merah. hijau dan lampu merah. Lampu hijau. Tuh, ini dikasih angka 3.
Ya, maaf ya tulisannya Pak Roman jelek ya. Lampu hijau dan lampu Ya. merah menyala. Setelah lampu hijau dan merah menyala, kita Mana sih? langsung muncul Di CPU. muncul Berarti nomor 4 yang mana? muncul Muncul logo logo Windows. Windows. Iya, betul sekali. Logo Windows. Jadi nomor 4 yang ini. Nomor 4. Terus yang terakhir Pada layar monitor tampak gambar besar dan beberapa ikon. betul sekali, Mas. Nomor 5 terakhir. Sampun nggih? Sampun nggih? Nomor jadi ini nomor 2. Nggih. Oke. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Sudah. Sampun. Oke. Turun. Oh, belum. Siapa yang belum? Ya, kita tunggu dulu. Halaman berapa? Ini halaman 4. Halaman 4. Kan tadi udah bilang di halaman 4. Saya Yuk, turun. B. Program untuk menggambar. Ya, program untuk menggambar. Di kelas 1 kita menggambar di komputer ya, Bapak. Masih ingat ikon yang kita gunakan? Yo, masih ingat nggak ikon yang kita gunakan untuk menggambar? Yang pertama ikon apa aja? Apa aja, Bapak? Ikon yang ada di Paint, yang untuk menggambar. Ada yang gambar deh. Yang di P. menyalakan komputer. Apa? Menyalakan komputer. Yang memilih warna. Terus Iya, betul. Maksudnya bahasa Inggrisnya, Mas. Bahasa Inggrisnya. Betul, rectangle. Terus habis fill with color. Betul sekali. Lagi. Eraser, betul lagi. Apa? Yang untuk membuat garis lurus itu apa namanya? Line, betul. Yang untuk membuat lingkaran itu, Mbak Mas? Oval. Oke, masih ingat ya? Sip, jangan dilupakan ya, jangan dilupakan. Nah, sekarang Mbak Mas, di kelas 2 ya, di kelas 2 nanti ada tambahan program lagi, Mbak Mas. Programnya apa? Programnya untuk menggambar itu ada Paint, ada Corel Draw, dan ada Draw. Ini 3 ini yang nanti akan kita bahas dan kita pelajari, Mbak Mas. 3 ini. 3 program ini. Pak, itu kan Corel Draw kan untuk yang sudah sangat pintar, Pak. Nanti yang Corel Draw itu hanya digunakan sebagai pengenalan saja. Ya, berarti kita tidak menggambar penuh di Corel Draw, hanya sebatas pengenalannya saja. Jelas ya, Mbak Mas ya? Lanjut. Mari kita pelajari program-program untuk menggambar. Di sebelahnya halaman 5. Halaman 5. Halaman 5. Sampun J. Ya, di halaman 5 ini yang kita bahas yang pertama adalah Paint. Ya, di garis bawah ya, Mbak Mas ya. Paint adalah garis bawah yang Pak Roman warna merah ini. Paint adalah program komputer untuk menggambar. Garis bawah yang Pak Roman warna merah ini. Paint adalah program komputer untuk menggambar. Sampun. Sampun. Oke, sambil Pak Roman cek satu-satu loh ya videonya loh ya. Jadi nanti kelihatan siapa yang menggaris bawahi, siapa yang enggak. Oke, sampun. Lanjut.
Kalau program, ya, program itu urutan perintah pada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ini garis bawah juga, Pak, Mas. Yang Pak Rahmat kasih warna merah. Pak, kok di garis bawahi kenapa tuh, Pak? Itu biasanya digunakan untuk belajar dan yang sering keluar untuk ulangan, Mbak Mas. Gitu. Lanjut. Program Paint adalah urutan perintah untuk pada komputer untuk menggambar. Jadi kalau ini digabung jadi Paint sama program itu jadikan seperti itu, Mbak Mas. Jadi kalau ada pertanyaan, Paint adalah program komputer untuk menggambar. Pak Rahman betulkan, Mbak. Ya. Lanjut. Istilah program juga disebut dengan perangkat lunak. Ini kalau dalam bahasa komputer ya, Mbak Mas, ya, dalam bahasa komputer yang sederhana itu namanya adalah perangkat lunak. Di garis bawah ya, perangkat lunak. Nah, kalau di handphonemu, Mbak Mas, kalau di handphonemu ya, di HP itu bahasanya itu adalah aplikasi, Mbak Mas. Ya. Kalau di komputer game ya sama, tetap game. Kalau yang aplikasi mungkin yang mainkan apa di HP. Ada yang tahu? Yang kita pakai pada pertemuan hari ini, kita menggunakan apa, Mbak Mas? Menggunakan Zoom, betul. Jadi kalau di HP itu namanya adalah aplikasi Zoom, tapi kalau di komputer itu namanya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak Zoom itu nanti akan dibahas lagi di kelas 4, Mbak Mas. Lanjut. Gambar Paint atau icon Paint itu yang ini loh, Mas, yang berwarna dilingkari warna putih ini loh, Mas. Ya, ini di bukumu. Ya, ini Paint, tulisannya Paint. Kalau Corel Draw, ya, kalau Corel Draw itu yang atasnya ini, Mas. Corel Draw ini atasnya ini. Ini Corel Draw. Corel Draw berapa, Pak? Ini di Corel Draw X5. X5 itu adalah serinya. Terus kemudian ada Draw. Tadi kan tiga perangkat lunak untuk menggambarkan, ada Paint, ada Corel Draw sama Draw. Nah, yang di Draw itu dikembangkan lagi adalah LibreOffice Draw, Pak Mas. Bentuknya ini. Nih. LibreOffice Draw ini ada gambar segitiga, gambar rectangle, ada gambar oval. Ini ikonnya seperti ini. Jadi nanti pertanyaan, apakah sama perangkat lunak ini? Jawabannya adalah LibreOffice Draw. Dan yang terakhir adalah Microsoft Office Word 2016. Mbak Mas, sebenarnya Microsoft Office Word ini yang ada huruf W-nya ini sebenarnya bukan untuk menggambar, tetapi untuk mengetik. Tapi bisa juga untuk menggambar yang sederhana seperti line, rectangle, oval, triangle, dan bangun datar yang lainnya, Mbak Mas. Program Paint, lanjut ya, Mbak Mas ya. Program Paint menyediakan sarana menggambar yang cukup lengkap. Sebuah garis ya dapat membuat sebuah garis lurus melengkung, membuat lingkaran. Pak Rahman tanya, memberi warna menggunakan ikon apa, Mbak Mas? Memberi warna menggunakan ikon? Ya, makanya nama ikonnya. Apa? Color. Kurang jelas. Fill with color, betul sekali, fill with color, memberi warna. Terus kemudian pengeditan teks itu menggunakan namanya adalah icon text. Jadi paling mudah itu, Bapak. Yang terakhir adalah serta pencetakannya. Nah, pencetakannya ini menggunakan
icon print. Enggak ada yang jawab. Icon print. Tapi alatnya namanya adalah printer. Ya, Pak Arman ulangi lagi. Untuk mencetak itu menggunakan icon print. Tapi alatnya adalah printer. Ingat, printer bukan mengeluarkan kertas. Sekali lagi, printer bukan mengeluarkan kertas. Yang mengeluarkan kertas itu adalah pabrik kertas. Printer mengeluarkan hasil cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar. Itu Mbak Mas. Ya, ingat ya. Jangan sampai salah. Cara mengaktifkan program Paint adalah sebagai berikut. Ini dengan menggunakan mouse, arahkan kursor pada icon Paint. Tekan tombol kiri mouse 2 kali dengan Mbak Mas. Sekali ya. Kita membuka Paint itu cukup dengan 1 kali. Kalau yang di bagian bawah atau taskbar ini udah kelihatan ya. Itu cukup 1 kali. Tapi kalau yang berada di desktop seperti ini Mbak Mas ya, di desktop tampilan awal komputer itu klik 2 kali. Tik tik. Jadi gini. Coba ya, dengarkan ketika Pak Arman ngeklik ya. Di bawah, di bawah. Itu klik 1 kali Mbak Mas. Tapi kalau ini itu klik 2 kali. Tapi klik 2 kali tidak boleh seperti ini Mbak Mas. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu tetap dianggap sebagai satu kali. Ya, tidak boleh dianggap seperti itu Mbak Mas. Jadi harus cepat tik-tik gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Cara sampun di layar monitor akan muncul tampilan program Paint. Bentar, Pak Arman dulu Paint-nya. Nanti tak share screen lagi. Bentar. Belum kelihatan? Oh, sampun? Sampun terlihat? Sampun nggih? Nah, ini tampilan namanya apa, Mbak Mas? Perangkat lunak apa ini? Paint, betul sekali. Namanya adalah Paint. Nah, Mbak Mas, di Paint ini ada 3 tab. Ada 3 tab. Tabnya yang mana, Pak? Yang atas sendiri. Atas sendiri namanya adalah File, kemudian Home, kemudian View. Apa aja, Mbak Mas? File, Home, kemudian View. Ada 3 ya. File, Home, View. Nah, ketika kita klik File, ya, ketika kita klik File, itu dilihat di halaman 6, dibalik halaman 6. Ketika kita mengklik File, filenya itu isinya ada beberapa Mbak Mas. Yang satu ada New, ada Open, ada Save As, ada Print, terus kemudian ada From Scanner Camera, terus kemudian ada Set Email, Set as Desktop Background, Properties, About, sama Exit. Kita tidak pakai semuanya Mbak Mas. Kita tidak pakai semuanya. Yang sering kita pakai hanya New, Open, Save As, sama Exit. Yang lain enggak. Bapak, kalau yang exit itu untuk apa Pak? Yang exit itu untuk keluar Mbak Mas. Ya, yang exit untuk keluar. Makanya ketika kita pas di parkiran, ya, pas kita di parkiran, itu parkiran Ini di mall ya Mbak Mas ya, itu kan ada tulisannya exit, berarti exit untuk keluar. Ya. Tapi kalau stop itu berhenti. Tapi kalau ini yang tulisan di sini ya Mbak Mas ya, di ujung sini ada tulisannya close. Kalau close itu berarti kalau close tidak mungkin ketika kita parkiran terus kita melihat jalur keluar itu tulisannya close. Kalau tutup kan enggak kayak gitu Mbak Mas. Jadi kalau close digunakan untuk yang berada di depan pintu. Biasanya gitu Mbak Mas. Lanjut lagi. Mbak Mas, ini yang di home sama view kalau terjadi seperti ini jangan kaget ya Mbak Mas ya. Ya, Pak, kok alatku hilang semua Pak? Enggak, apalagi terlebih seperti ini Mbak Mas. Ya, seperti ini. Loh Pak, alatnya hilang semua. Ingat, ini tidak hilang, tapi tersembunyi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kliknya terlalu cepat. Berarti ngekliknya 2 kali dengan cepat, Mbak Mas. Pak, mengembalikannya gimana? Ya diklik lagi dengan cepat. Di mana, Pak? Bebas. Mau di home atau di view. Jangan ngekliknya di bagian bawah. Kalau ngekliknya di bagian bawah, pasti tidak akan bisa. Pak Arman klik di view ya. Klik 2 kali dengan cepat. Kembali lagi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan, Mbak Mas?
Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kecepatan enggak Pak Roman jelasin nih? Ada. Ada. Enggak. Enggak kecepatan ya? Paham enggak? Paham enggak, Mbak Mas? Oke. Sekarang kalau enggak ada pertanyaan, Pak Roman yang tanya. Tadi ada tiga perangkat lunak untuk menggambar. Apa aja, Mbak Mas? CorelDRAW, sama Draw atau LibreOffice Draw. Betul sekali. Kemudian ya jadi ada 3 ya. Paint, CorelDRAW, sama Draw atau LibreOffice Draw. Lanjut lagi. Tadi di CPU ya Pak Mas ya, ada 2 lampu warnanya. Pertanyaannya, lampu yang warna merah itu untuk apa? Sebenarnya masih proses. Ya, betul sekali. Untuk menandakan masih proses. Lagi Mbak Mas, satu lagi terakhir. Tampilan awal komputer ketika dinyalakan tadi namanya adalah apa? Tadi loh, tampilan awal pertama kali komputer dinyalakan. Apa Mbak Mas? Logo Windows. Tampilan awalnya yang sudah dinyalakan. Logo Windows. Kalau logo Windows kan setelah CPU, Mas. Tampilan awal komputer. Coba dilihat di buku paket di halaman 3. Apa itu namanya? Tampilan Apa Mbak? Tadi tampilan desktop. Betul, tampilan awal komputer ya, tampilan awal komputer adalah desktop. Begitu Mbak Mas? Ya. Untuk pertemuan hari ini Pak Roman cukupkan ya. Kita akan ketemu minggu depan, mau Zoom atau tidak, atau video pembelajaran nanti Pak Roman share di kali. Ya Pak Mas ya. Ya. Sebelum Pak Roman akhiri, Pak Roman sampaikan ingat 3M. Apa Pak Mas? 3M? pakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir. Ya. Oke, Mbak Mas, mencuci tangannya pakai sabun dengan air yang mengalir langsung dari keran, jangan di ember kamu kayak gitu ya. Harus mengalir. Ya, Mbak Mas ya. Ya. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna ditambah vitamin. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan jangan lupa olahraga 1 minggu 1 kali. Itu ya Pak Mas ya. Oke, sebelum Pak Roman akhiri, masih ingat tepuk semangatnya Pak Roman? Masih ya? Oke, yuk. Ke atas yuk. Halo. Tepuk spirit. Uha. Ya, Mbak Mas, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.